الإله ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا علما من لدنك يا عليم وارزقنا عملا صالحا يا مجيب السائلين آمين. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hingga malam ini Allah masih memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita mudah melaksanakan berbagai ketaatan kepadanya. Nikmat ini hendaklah benar-benar kita bersyukurinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkannya hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kita semua untuk dapat senantiasa meneladani petunjuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau yang sangat kita nanti di hari berdua yang mendapatkan izin dan berdoa dari Allah Subhanahu wa taala. Badan dan masjid, Bapak Ibu, saudara-saudari para penghuni surga Allah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di surah Al-Kahfi. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat yang pertama dan kata pertama pada ayat yang kedua. Insyaallah malam ini akan kita selesaikan, kita sempurnakan penjelasan ayat yang keduanya, dan nanti jika memungkinkan akan kita sambung pada ayat-ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan ma'ikina fihi abada." Al-Quran itu sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita jelaskan pada ayat yang lalu terkait dengan pensyukuran kita umat Islam dengan penurunan Al-Quran. Jadi penurunan Al-Quran itu harus disyukuri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitab." Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hamba-Nya Nabi Muhammad dan kitab, yakni Al-Quran. Al-Quran tersebut Allah
untuk memberikan peringatan kepada siapa? Pastinya kepada orang-orang kafir. Peringatan akan apa? Ba'san syadidan min ladun. Peringatan akan siksa yang teramat pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini disebutkan Al-Qur'an itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sebagai peringatan, dalam bahasa yang lain sebagai nadhir. Tetapi harus diingat, Al-Quran pun sebagai basyir, sebagai berita gembira. Di dalam ayat ini disebutkan Allah katakan liyunzira ba'san syadidan min ladun. Al-Quran itu sebagai peringatan, sebagai nadhir, yunzir, nadhir, dan juga sebagai basyir, pembawa berita gembira. Pada penggalan berikutnya Allah katakan wa yubasyirul mu'minin, wa yubasyirul mu'minin, memberikan kabar gembira. Al-Quran, risalah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW sendiri adalah nadhir dan basyir. Nah, di dalam ayat ini disebutkan terlebih dahulu nadhir, baru nanti basyir. Allah sebutkan dulu liyunzira ba'san syadidan min ladun, nadhir. Selanjutnya Allah sebutkan basyir, wa yubasyirul mu'minin. Jadi ancaman terlebih dahulu, baru berita gembira. Nanti di dalam ayat-ayat yang lain Allah akan balik. Allah sebutkan dulu basyir, baru nadhir. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 119, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus kamu wahai Muhammad dengan benar sebagai apa? Basyir, sebagai pembawa berita gembira, dan nadhir, sebagai pembawa berita ancaman, peringatan. Nanti juga di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 105 Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa mubasysyira, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai mubasysyira, pembawa berita gembira. Tetapi ingat, wa nadhira, dan sebagai pembawa ancaman. Biasanya kan kalau dia bentuknya berita gembira disampaikan dengan lembut, berita gembira. Kalau dia nadhir, ancaman, biasanya disampaikan dengan keras. Nah, di dalam ayat ini surat Al-Kahfi ayat yang kedua ini Allah sebutkan terlebih dahulu yang keras, yang ancaman, liyunzira ba'san syadidan, untuk memberikan peringatan di ada azab yang sangat pedih. Baru Allah sebutkan berita gembiranya, berita gembiranya, wa yubasyirul mu'minin. Nah, dengan demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam risalah pertama yang tergambar di dalam ayat ini dan ayat-ayat yang sejenis, di dalam risalah, di dalam menyampaikan risalah, di dalam menyampaikan dakwah, memang itu ada bentuknya nadhir, ada bentuknya basyir, atau dia bisa dibalik, ada bentuknya basyir, ada bentuknya nadhir. Kadang-kadang kan banyak orang, mengapa ustaz-ustaz tertentu, mubalik tertentu, ulama-ulama tertentu keras di dalam menyampaikan, seperti tak ada saja yang lembut pada dirinya. Memang itu satu dari metode Al-Quran, satu dari metode Al-Quran untuk menyampaikan sesuatu. Begitu pula nanti ulama yang lain dalam menyampaikan sesuatu lembut saja. Kalau seandainya ada orang menantangnya, oh biarkan saja, itu urusan dia, kita berikan saja maaf kepadanya.
tengoklah kondisinya. Kadang-kadang banyak orang menyalahkan. Sebagai contoh Habib Rizik yang agak frontal ya dengan front pembela Islamnya, yang agak frontal dalam masalah ketidakadilan, dalam masalah kezaliman, dalam masalah kemaksiatan dan begitulah seterusnya. Banyak orang yang tidak suka memang, tetapi harus kita akui itu satu dari metode penyampaian baginda Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Al-Quran. Dan bahkan di dalam ayat ini yang pertama adalah penyebutan berita ancaman. Yang pertama. Dan nanti baru berita gembira. Pertanyaan, apakah Nabi juga seperti itu? Ya. Mengapa seperti itu? Karena Allah yang menyatakan. Bukankah Nabi itu rahmatan lil alamin, pemberi rahmat pada alam semesta ini? Iya, tidak bisa dipungkiri. Tetapi jangan ayat itu saja yang digunakan, gunakan juga ayat yang lain. Bukankah Nabi di dalam menyampaikan sesuatu pernah mencaci? Pernah mencaci ketika dia mendapatkan cacian. Sebagai contoh, Nabi Muhammad ini baru saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah secara terang-terangan, mengajak orang-orang kabilah-kabilah di kafir Quraisy. Pada satu saat Nabi naik ke Bukit Safa. Lalu dia panggil ini orang kabilah-kabilah, wahai kabilah fulan, kami fulan, mendekatkan. Lalu mereka lupa mendekat. Lalu apa kata Nabi? Kalau seandainya kuberitakan kepada kalian di balik bukit sana ada orang yang mau menyerang kita di sini, apakah kalian akan percaya kepadaku? Kata Nabi. Orang-orang kafir akan mengatakan, kami percaya kepadamu karena tidak pernah kami temui engkau berdusta. Kata orang kafir tersebut. Lalu kata baginda Muhammad SAW, aku adalah utusan Allah. Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diputus kepada kalian untuk mengarahkan kehidupan kalian. Di hadapan kita ada siksaan yang sangat besar, tetapi di hadapan kita juga ada surga yang perlu diterima. Kalau kalian beriman, engkau akan menuju rahmat Allah. Kalau engkau tidak beriman, engkau akan menuju azab Allah Subhanahu wa taala. Ini baru saja Nabi berdakwah. Lalu apa kata Abu Lahab pada saat itu? Abu Lahab, siapa Abu Lahab? Paman baginda Muhammad SAW. Abu Lahab mengatakan, nah, tabban laka ya Muhammad, wa tabban li hadhihi. Celaka engkau wahai Muhammad, dan celaka agama yang kau bawa. Kata Abu Lahab. Lalu apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dinyatakan kepada Abu Lahab pada saat itu? Yang notabene Abu Lahab adalah paman. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab, surat Al-Masad. Yang surat Al-Masad tersebut atau surat Al-Lahab tersebut mengandung celaan kepada Abu Lahab dan kepada istrinya, dan memberikan jaminan bahwa kedua orang ini akan masuk ke dalam neraka seperti SK yang diberikan. Apakah itu lembut? Tidak, itu lebih keras. Padahal baru saja baginda Muhammad SAW berdakwah. Dan memang kalau kita lihat dalam sejarah penurunan ayat-ayat Al-Quran, itu surah Al-Lahab termasuk pada surat yang awal-awal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan umat Islam di satu sisi dia memang rahmatan lil alamin. Di satu sisi dia memang lembut, tetapi di sisi yang lain ingat, Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai pembawa berita ancaman, Al-Quran sebagai liyundira ba'san
Kadang-kadang kan banyak orang memberikan satu dalil pada orang-orang yang agak keras untuk supaya jangan kerasnya. Satu di antara dalil yang pernah diberikan itu adalah, bukankah Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun dengan waqulu qawlan layyinan, dan ucapkanlah ucapan yang lembut. Lalu ada orang berkesimpulan, siapa yang lebih zalim dari Fir'aun di permukaan bumi? Kalau kepada Fir'aun saja Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berkata dengan perkataan yang lembut, mengapa engkau berkata kepada penguasa yang zalim dengan perkataan yang kasar? Siapa yang lebih zalim daripada Fir'aun yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Siapa yang lebih zalim dari Fir'aun? Kan tak ada. Kalau seperti itu tak pantas kalian menyatakan sesuatu yang keras kepada penguasa-penguasa walaupun penguasa tersebut zalim. Ini orang yang gagal dalam memahami Al-Quran. Gagal dia dalam memahami Al-Quran. Dia tidak melihat bagaimana fase-fase Al-Quran itu diturunkan. Dia tidak melihat bagaimana fase dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Harap diperhatikan ayat tersebut yang memerintahkan Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dengan lembut, itu fase awal. Setelah itu apa yang terjadi? Coba lihat kisah-kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran. Bagaimana dia memberikan ancaman kepada Fir'aun, kalau engkau tidak mau beriman wahai Fir'aun, maka ini akan turun beberapa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ancaman. Bentuknya keras. Ancaman, karena setiap ancaman keras. Apa yang terjadi? Yang terjadi datangnya wabah. Belalang yang datang menghabiskan pertanian, bahkan penyakit yang mencabut nyawa anaknya Fir'aun dan anaknya orang-orang pembesar-pembesar di kerajaan Mesir pada saat itu. Nah, itu kan ancaman. Jadi dalam melihat dakwah, fase dakwah Nabi Musa, dan di situ saja. Maka lihat pada pada semua dakwah para nabi dan para rasul itu pasti ada nadir, pasti ada basyir, atau kebalikan, pasti ada basyir, pasti ada nadir. Jadi nanti kalau ada mungkin disebut ustaz ya, ustaz yang menyatakan tak bagus dakwah seperti apa yang dilakukan oleh Front Pembela Islam itu, oleh Habib Rizik itu, oleh orang-orang yang seperti beliau, karena banyak nanti orang-orang yang seperti beliau dalam menyampaikan sesuatu lebih menonjolkan nadirnya daripada basyir. Nah, tak bagus seperti itu. Perhatikan bagaimana metode dakwah Al-Quran, metode dakwah bagi Muhammad SAW. Dan bahkan dalam ayat ini didahulukan liyudhira ba'san syadidan min daripada wa yubasyirul mu'minin. Pertanyaannya mengapa? Bukankah tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 119 Allah dahulukan basyir? Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Allah bukan basyir daripada nadir. Di dalam surah Isra juga nanti Allah bukan mubasyiran, basyir daripada nadir. Nah, sedangkan di dalam surah Al-Kahfi ini Allah dahulukan nadir. Liyudhira ba'san syadidan min ladun daripada wa yubasyirul mu'minin. Nah, maka jawabannya adalah surat Al-Kahfi ini terkait dengan pertanyaan orang-orang kafir. Lihat di sebab turun. Lihat di pembahasan awal. Pembahasan awal atau pembahasan kedua surat ini. Nah, terkait dengan sebab turun. Sebab turun ayat ini adalah pertanyaan orang-orang kafir kepada
Nabi pada akhirnya nanti mereka akan mengatakan baginda Muhammad SAW ternyata bukan Nabi. Mengapa? Karena wahyu datangnya belakangan, kan kita tidak jelaskan. Nah, datang wahyu, datang turunnya surat ini dari pertanyaan tadi ada beberapa hari. Pada akhirnya mereka cemooh baginda Muhammad SAW. Nah, berdasarkan itulah maka atau itulah di antara hikmah maka Allah Subhanahu wa taala maka nanti yang didahulukan oleh mereka adalah ancaman. Yang didahulukan oleh mereka adalah berita ancaman. Jadi seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh sebahagian orang itu sudah benar. Supaya mereka tahu bahwa kami umat Islam tidak takut akan apapun. Maka perlu kekerasan, perlu ketegasan, perlu berita ancaman, perlu nazir dalam hati. Supaya tak main-main. Tapi saya tidak mau masuk ke situ ya. Biarkanlah itu berlalu dan kita saksikan sendiri seperti apa. Iya, ini satu penjelasan dari ayat ini. Pendahuluan kata nanti dari kata manusia. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini ada istilah ba'san syadidah yang sering diterjemahkan dengan siksaan yang pedih. Apa yang dimaksud dengan ba'san syadidah? Siksaan yang pedih. Nah, maka nanti diantaranya akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' Ahkamul Quran. Kata beliau, yang dimaksud dengan ba'san syadidah pada ayat ini adalah ajila uqubatihi fid dunya wa 'adzaban aliman fil akhirah. Dua-dua. Azab di dunia dan azab di akhirat. Akibat kekafiran mereka di dunia Allah berikan akibatnya dan azab yang pedih nanti di akhirat. Jadi di sini dan pada ucapan ba'san syadidah itu dua makna. Apakah siksaan di dunia atau siksaan di akhirat? Itu yang diancamkan kepada mereka ini, kepada orang-orang kafir. Nah, dan nanti yang seperti ini pun akan ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Athiyah di generasi yang paling belakangan. Itu dijelaskan kembali oleh Al-Imam Muhammad Al-Amin Al-Harari di dalam kitabnya Adab Al-Qur'an wa Raihan fi Rawahil Quran. Dua-duanya masuk. Nah, cuma nanti ada penjelasan rincian dari Al-Imam Muhammad Tahir bin Ashur At-Tunisi. Beliau seorang ulama Tunisia yang mengarang kitab tafsir pertama. Kitab tafsirnya adalah At-Tahrir wa Tanwir. Nah, kata beliau, kalau kita mau rinci makna ba'san di dalam ayat ini, makna ba'san itu pada dasarnya yutlaqu 'alal quwwati fil harbi. Pada dasarnya makna ba'san itu disebutkan untuk kekuatan dalam perang. Jadi kekuatan dalam perang sehingga ketika musuh kalah, apakah dengan terbunuh, dengan tersiksa, dengan tertawan dan lain sebagainya, hartanya dirampas, itu disebut dengan ba'san. Itu disebut dengan ba'san. Kata beliau. Jadi beliau ingin menjelaskan sesungguhnya kata ba'san ini pada dasarnya bermakna penyiksaan dunia. Apakah dengan terbunuh atau penyiksaan yang lain atau tertawan dan lain sebagainya, yang bentuknya dunia. Dari mana beliau mendapatkan penafsiran itu? Dari ayat Al-Quran, dari surah Al-Baqarah ayat 177. Di sana ada ungkapan wasabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba'si. Wa hinal ba'si. Hinal ba'si itu diterjemahkan atau ditafsirkan oleh para ulama kita dengan penafsiran ketika dalam kondisi perang, menghadapi kesusahan di dalam perang. Jadi ada perintah sabar
dalam menghadapi kesusahan di dalam perang. Jadi ayat tersebut dimaknai dengan penyiksaan yang bentuknya dunia. Itu dasarnya. Tetapi kata beliau sebelumnya kata beliau wal muradu huna siddatul hali fil hayatid dunya. Yang dimaksud pada ayat ini yakni surat Al-Kahfi ini pada dasarnya adalah kondisi kehidupan dunia yang teramat sempit, yang tersiksa, yang tidak tenang dan lain sebagainya. Nah, itu makna al-ba'su pada hakikat. Nah, selanjutnya tidak menutup kemungkinan kata beliau, tidak menutup kemungkinan wa yajuzu an yurada bil ba'si 'adzabul akhirah fa innahu ba'sun syadid. Memang tidak menutup kemungkinan bahwa kata ba'san syadidah ini juga dimaknai dengan azab akhirat. Atau kata beliau atau wa yajuzu an yurada bil ba'si syadid ma yashmulu ba'sa 'adzabil akhirah wa ba'sa 'adzabil dunya. Yang dimaksud dua-dua, azab akhirat atau azab dunia. Jadi dengan demikian yang mana saja masuk di dalam ayat ini. Jadi diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir itu dengan apa? Dengan penyiksaan di dunia dan atau penyiksaan di akhirat. Nah, penyiksaan di akhirat. Nah, pertanyaannya, penyiksaan di dunia itu betul atau tidak? Betul. Al-Quran yang menyatakan. Nanti akan kita lihat di dalam banyak ayat terkait dengan Allah menyiksa orang-orang yang berada di dunia ini, orang-orang kafir maksudnya, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mengikuti Rasulnya di dunia ini Allah siksa. Nah, di antaranya secara umum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat surat yang ke-77 ayat ke-16 hingga ayat 19. Allah menyatakan, "Alam nuhlikil awwalin." Bukankah telah kami binasakan orang-orang terdahulu? Kata Allah. Bukankah telah kami binasakan orang-orang terdahulu? Pembinasaan kepada orang-orang terdahulu itu yang disebut dengan penyiksaan. Dengan berbagai bentuk yang kita jelaskan, dengan berbagai bentuk pembinasaan. Nah, summa nutbi'uhumul akhirin, kata Allah. Kemudian kami kirimkan pada generasi-generasi setelahnya. Jadi bukan satu generasi saja Allah Subhanahu wa taala siksa bagi orang yang kafir. Pada generasi berikutnya pun Allah Subhanahu wa taala siksa mereka dengan penyiksaan di dunia. Dan itulah balasan bagi orang-orang pendosa, kata Allah. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami memperbuat atau demikianlah kami jadikan penyiksaan bagi para pendosa, orang-orang kafir maksudnya. Nah, maka wailul yauma idzil lil mukazzibin. Dan nanti di akhirat mereka akan sangat celaka bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi penyiksaan Allah di dunia ini jelas ada dan menjadi satu dari ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini. Jadi Al-Quran itu hati-hati. Al-Quran itu kalau tidak dengan dia akan memberikan atau dia memberikan berita ancaman. Bentuknya apa? Penyiksaan. Di mana letaknya? Di cerita-cerita yang telah dikisahkan oleh Al-Quran terkait dengan umat-umat terdahulu. Setidaknya kalau kita urut, ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada 13 umat yang telah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di dunia. Nah, nanti di antaranya beberapa di antaranya dikumpulkan oleh surat Qaf. Surat Qaf surat yang ke-50. Nomor surat ke-50 ayat 12, ayat 13, ayat 14. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Kadzabat qablahum qaumun Nuh." Telah mendustakan sebelumnya
Nabi Nuh, yang nanti di ujung ayat ke-14 Allah katakan fahaqqa wa'id untuk semua yang disebutkan nanti. Nah, Allah katakan fahaqqa wa'id, berlakulah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan memang Allah jadikan ancaman tersebut. Nah, kaum Nabi Nuh, apa penyiksaan buat kaum Nabi Nuh? Ditenggelamkan, dijadikan banjir besar, air dari bumi keluar, air dari langit turun, sampai akhirnya bahkan gunung-gunung pun bisa tenggelam oleh air tersebut. Nah, selanjutnya kata Allah, ya, tadi kadzabat qablahum qaum Nuh, telah mendustakan sebelum mereka itu orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad itu kaum Nabi Nuh, Allah tenggelamkan mereka. Selanjutnya wa ashabur rassi wa thamud, dan ashabur ras, kaum Ras dan Thamud. Nah, ini penjelasannya oleh para ulama, di antaranya Imam Muhammad bin Ashur, dijadikan satu. Mengapa? Karena menurut beliau ashabur ras itu adalah min baqaya Thamud, dari sisa-sisa kaum Thamud. Jadi sebelumnya kaum Thamud disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan rajfah dan sawadih, dengan gempa dan petir. Sama juga kaum ashabur ras, sisa-sisa dari kaum Thamud. Jadi ada kaum Thamudnya, ada ashabur ras. Selanjutnya kata Allah pada ayat yang ke-13, wa adun, berarti Nuh, ashabur ras, Thamud, yang keempat. Adun, kaum Ad. Kaum Ad ini adalah Allah Subhanahu wa taala siksa dengan birihin sarsarin atiyah, dengan angin topan yang amat sangat dingin. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, yang Allah tiupkan kepada mereka pada durasi 8 malam, 7 malam 8 hari. Disebutkan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Haqqah. Nah, sehingga pada akhirnya apa yang bertahun Allah, mereka itu tenggelam karena angin yang berhembus tadi membawa pasir, dan disebutkan bahwa mereka itu mati seperti nahlin khawiyah, a'jaz nahlin khawiyah, seperti batang kurma yang lapuk. Jadi orang itu kalau kena angin dingin menggigil, pada akhirnya mengeras lapuk. Nah, dan begitulah seterusnya. Nah, selanjutnya wa fir'aun, kata Allah, dan Fir'aun serta kaumnya Allah Subhanahu wa taala siksa dengan berbagai penyiksaan. Ujungnya adalah bahwa mereka ditenggelamkan. Mengapa? Karena mereka mendustai Rasulnya, tidak mengikuti Rasul. Selanjutnya wa ikhwanul Lut, dan kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut Allah Subhanahu wa taala siksa mereka dengan hijaratan min sijilin mandud, dengan pelempar ba'tarna 'alaiha hijaratan, dan kami turunkan hijarah, batu-batu. Pada akhirnya terkena pada mereka. Nah, ada penyiksa yang lain adalah ja'alna 'aliyaha safilah, jadikan bumi itu yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, jadi dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan Lut, kaumnya Nabi Lut itu akhir satu kaum Sodom. Di antara dosa mereka itu adalah mereka melakukan hubungan sesama jenis dan tidak mau
Ashabul Aikah, kaum Aikah. Nah, kaum Aikah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib. Nah, di dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait dengan Nabi Syuaib ini. Bagaimana kaumnya berbuat zalim, bagaimana kaumnya tidak percaya kepada Nabi Syuaib. Pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi Allah Subhanahu wa taala utus sayhah. Sayhah itu satu butikan yang teramat besar, yang sering juga diterjemahkan oleh orang-orang sekarang dengan petir. Suara petir yang amat sangat keras yang nanti dia menyambar. Pada akhirnya fa asbahu fi diyarihim jathimin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadilah mereka itu orang-orang yang gosong, terkena siksa. Selanjutnya wa qaumu Tubbah, kaum Tubbah. Kaum Tubbah juga mendapatkan penyiksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum Tubbah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah satu kaum yang berada di Yaman. Kira-kira hidupnya berdasarkan catatan sejarah kira-kira 700 hingga 1000 tahun sebelum pengutusan baginda Muhammad SAW. Nah, mereka itu memiliki raja namanya Tubbah. Rajanya ini soleh, tetapi kaumnya amat sangat ingkar kepada Tubbah, sampai akhirnya mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mereka binasa. Dan itu tertulis di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau lihat, memang akibat dari perbuatan dosa, akibat dari jauh dari hidayah, tidak mengikuti para nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan azab di dunia. Jadi Al-Quran dalam hal ini memberikan ancaman. Ingat, kalau kalian sama seperti orang-orang terdahulu, kalian tidak mau beriman kepada nabi yang membawa Al-Quran ini, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sebelumnya terkait dengan 3 hal, terkait dengan Ashabul Kahfi, terkait dengan Zulkarnain, dan terkait dengan Ruh. Kalau kalian tak percaya dengan itu, maka boleh jadi kalian akan sama seperti mereka. Siapa itu? Satu, kaum Nuh. Kedua, kaum Ashabul Ras, Samud, kaum Ad, kaum Fir'aun, kaum Nabi Lut, kaum Aikah, Ashabul Aikah, dan kaum Tubbah, kaumnya si Tubbah. Nah, ada yang lain, banyak yang lain. Jadi memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Nah, di antaranya juga Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah ini sering kita baca terkait cerita Ashabul Qaryah. Tapi kita yang mungkin tidak memahami. Nah, Ashabul Qaryah ini diceritakan dalam surat Yasin, mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20-an. Terkait dengan Ashabul Qaryah, ada 3 rasul yang diutus kepada mereka, yang pada akhirnya mereka tidak percaya. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala siksa mereka. Nah, pada ujungnya nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamilun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan Ashabul Qaryah. Nah, ada yang lain, banyak yang lain. Yang di antara juga kaum Saba. Kaum Saba, Allah Subhanahu wa taala siksa mereka. Kenapa? Karena juga tidak mengikuti nabi. Siapa nabinya? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini pada saudara penduduknya Ratu Bilqis, yang pada akhirnya dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Awalnya mereka amat sangat sejahtera, tetapi karena kedustaan yang ada pada diri mereka, Allah Subhanahu wa taala siksa mereka. Nanti di antaranya lihat di dalam surat Saba. Singkatnya lihat dalam surat Saba. Nah, selanjutnya ada Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini diceritakan dalam surah Al-Buruj.
qutila ashabul ukhdud, celakalah, binasa ashabul ukhdud. Mereka ini menyiksa orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman masuk ke dalam parit. Parit tersebut sudah dihidupkan api. Nah, orang yang menyiksa itu pada akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ashabis sabt. Ashabis sabt ini Bani Israil, ashabis sabt ini. Mereka dilarang untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Ada satu ikan yang muncul di laut khusus di hari Sabtu. Ini sebagai ujian bagi mereka. Ikannya tidak boleh diambil. Maka mereka diperintahkan di hari Sabtu engkau lakukan ibadah. Makanya ibadah orang-orang yang itu hari apa? Hari Sabtu. Nah, lalu di antara mereka, oleh karena ada satu ikan yang muncul ke permukaan yang dia hanya muncul di hari Sabtu saja, mereka pilih untuk ke laut, tak mau beribadah pada hari Sabtu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi Allah Subhanahu wa taala ubah mukanya dengan muka monyet. Di salah satu riwayat yang lain yang dalam kitab Musa menjelaskan yang tua-tua dari muka babi, yang muda-muda dari muka monyet, kena kutukan dari melanggar kesucian hari Sabtu. Itu disebut dengan ashabis sabti. Ada lagi ashabul fil. Ini ceritanya sangat maaf. Ashabul fil yang terletak di dalam surat Al-Fil. Nah, jadi banyak di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala boleh jadi akan melakukan itu lagi kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma memang ada perbedaannya. Perbedaannya kalau dulu di zaman Nabi Nuh itu semua orang kafir dimusnahkan karena permintaan Nabi Nuh. Jangan sisakan satu orang kafir. Walaupun setelah itu nanti banyak juga yang kafir. Nah, begitu juga kaum Nabi Lut. Semua orang kafir yang berada di kaumnya itu musnah. Pertanyaannya, apakah itu juga yang akan dijadikan kepada kaum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak semua orang kafir itu akan dimusnahkan oleh Allah. Tetapi para pendosa, orang-orang yang ingkar, tahu dia bahwa itu dosa, tahu dia bahwa itu maksiat, dilakukannya, Allah jadikan satu tanda supaya yang lain akan mengambil pelajaran. Ingat, sekuat apapun kalian ketika berhadapan dengan ini, maka kalian akan hancur. Tsunami yang terjadi. Pertanyaannya, maukah kita mengambil pelajaran? Palu beberapa waktu yang lalu, bahkan yang terjadi itu sama seperti kejadian orang-orang terdahulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala telan mereka, lalu dimuntahkan kembali. Itu yang terjadi. Pertanyaannya, maukah kita mengambil pelajaran? Semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh? Dan boleh jadi nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu kepada orang yang beriman sebagai bentuk ujian bagi kita adalah mengambil pelajaran. Bahwa kita bisa mati kapan. Ini nggak tahu tadi yang punya di Sumbar gempa, mungkin masih kecil ya, 5. Artinya itu semuanya adalah pelajaran bagi kita. Dan ketika itu terjadi boleh jadi berdasarkan pada kemaksiatan. Pada kemaksiatan yang kita lakukan.
Jadi kalau seperti itu, ya, apa yang Allah ancamkan di dalam ayat ini pernah terjadi kalau bentuknya dunia. Nanti di akhirat pasti akan terjadi. Kan tadi penafsirnya ba'sa syadid dan mendahiruhu di dunia dan atau di akhirat. Nah, di akhirat nanti pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi apa yang diancamkan kepada manusia. Dan itu didahului di dalam ayat ini. Mengapa? Karena memang Rasul berhadapan dengan orang kafir untuk menjawab pertanyaan orang-orang kafir. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yubashshirul mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira kepada siapa? Al-mu'minin. Berarti kalau yang tadi kepada orang yang tidak beriman, di sini pada orang yang beriman. Dan ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap kata iman di dalam Al-Quran atau rata-rata kata iman di dalam Al-Quran itu pasti diiringi dengan amal saleh. Dan di dalam ayat ini bahkan iman itu disifati, bukan hanya sekedar diiringi, tapi dia disifati dengan amal saleh. Allah mengatakan wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Di situ ada kata alladzina. Dan berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang seperti apa? Orang yang beriman yang beramal soleh. Di dalam ayat-ayat lain nanti akan disebutkan iman itu diiringi dengan amal soleh. Dan memang kata Syekh Asy-Syinkiti, ya, beliau ini memiliki kitab tafsir namanya Aqwaul Bayan fi Idhahil Quran bil Quran. Jadi beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iman di dalam Al-Quran, maka yang dimaksud adalah iman dalam tataran yang tinggi. Makanya setiap orang yang beriman dijamin langsung surga. Dijamin langsung surga. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang beriman yang kita kenal iman di dalam ilmu tauhid itu langsung masuk dalam surga? Boleh jadi tidak. Boleh jadi tidak. Mengapa? Karena di dalam akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang beriman yang melakukan amal soleh, orang yang beriman yang melakukan kemaksiatan, imannya tidak batal. Imannya tidak batal. Nanti berbeda dengan Khawarij. Kalau Khawarij menyatakan bahwa orang yang melakukan kemaksiatan berarti dia kafir, meninggalkan sholat kafir. Buktinya apa? Dia kekal di neraka. Tidak ada orang yang kekal dalam neraka itu kecuali orang kafir. Nah, jadi pelaku kemaksiatan bagi Khawarij itu adalah kekal dalam neraka. Kalau kita tidak, kalau kita pelaku kemaksiatan, imannya belum batal, imannya tidak batal. Jadi kalau seperti itu, boleh jadi dia masuk ke dalam neraka untuk menghapus kemaksiatan dan nanti akan keluar. Nah, adakah di dalam Al-Quran orang yang beriman dijanjikan dengan neraka? Tidak ada. Pasti dijanjikan dengan surga. Nah, ini menunjukkan bahwa memang iman dalam Al-Quran itu berada pada tataran yang tinggi. Penyebutan iman pasti dalam tataran yang tinggi di dalam Al-Quran. Walaupun nanti ada orang yang beriman melakukan kemaksiatan yang lebih besar daripada ketaatannya, maka dia nyemplung dulu ke neraka. Bahkan di dalam akidah kita, kalau seandainya kehidupan seseorang
itu semuanya maksiat, kehidupannya semuanya maksiat, tetapi dia tidak melepaskan iman, tetap berpegang teguh dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berpegang teguh dengan itu, maka ini orang pasti akan masuk ke dalam surga, tetapi tinggal dulu dia ke neraka, tapi nanti akan masuk ke dalam surga. Cuma kita tidak tahu ya, kita tidak tahu iman seseorang yang sering melakukan kemaksiatan itu boleh jadi tercerabut, boleh jadi tercerabut. Mungkin saya sering menjelaskan terkait dengan ada orang di dunia ini sehat, tidak kurang, sejahtera dan lain sebagainya. Pokoknya yang enak saya sama dia. Pertanyaannya, masihkah dia mau tergoda dengan godaan syaitan? Dia sudah banyak harta, hartanya ada. Lalu syaitan menggoda, engkau mau menambah harta? Oh mau. Dia lakukan kemaksiatan. Dia tidak sakit, dia tetap mau makan yang haram, dan begitulah seterusnya. Nah, jadi kita ketika tidak butuh dengan sesuatu masih mau tergoda oleh syaitan. Pertanyaannya, orang yang seperti ini yang tak butuh dia masih tergoda dengan syaitan. Pertanyaannya, ketika nanti dia butuh, apakah dia tolak godaan syaitan? Pasti tidak. Mengapa? Karena ketika tak butuh saja dia ikuti syaitan. Apalagi ketika dia butuh. Dan kapan kita butuh? Ketika seseorang mau meninggal dunia. Ketika seseorang mau meninggal dunia itu sakit, syaitan menawarkan obat penghilang sakit. Ketika mau meninggal dunia itu panas, syaitan menawarkan dingin. Ketika mau meninggal dunia itu dingin, syaitan menawarkan hangat. Ketika mau meninggal dunia itu lapar, dahaga, syaitan menawarkan makanan enak dan minuman yang enak. Pertanyaannya, mampukah dia menolak itu? Ketika dia sehat, dia ikuti godaan syaitan. Ketika dia tidak lapar, dia ikuti godaan syaitan. Ketika dia tidak butuh dengan obat, dia ikuti godaan syaitan. Pertanyaannya, ketika dia amat sangat butuh itu, kira-kira mau nggak mengikuti syaitan? Maka besar kemungkinan dia akan mengikuti kemauan syaitan atau godaan syaitan. Iya, tidak apa-apa, mari. Itu sama memang sekarang aku lagi sakit, mari pulang. Memang sekarang aku lagi panas, mari berdingin. Aku lagi lapar, mari makanannya dan minumannya dan begitulah seterusnya. Tapi kata syaitan, ada satu syarat. Apa syaratnya? Engkau akui aku sebagai Tuhan. Karena aku yang mengobati, aku yang memberi kau makan, aku yang memberi kau minum, aku yang memberi kau hangat, atau aku yang memberi kau dingin, adem, maka semua. Maka orang-orang seperti ini boleh jadi nanti di akhir hayatnya akan ditutup dengan kekafiran. Dan kita tak tahu. Kita lakukan itu kalau dibayar. Ya. Kita mandikan juga dia. Kita kafani juga dia. Kita sholat juga dia. Kita doakan dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan begitulah seterusnya. Kita kumpulkan juga dia di perkarangan perkuburan muslimin, orang-orang Islam. Tetapi pada hakikatnya dia meninggal dunia dalam kondisi kafir. Kita takdirkan dia pas mau mati dari kita takdirkan di kupingnya la ilaha illallah, dia mengangguk. Tak diucapkannya la ilaha illallah, dia mengangguk. Kira-kira yang dianggukkannya apa? Takdir kita la ilaha illallah atau ajakan setan tadi? Karena dia berada pada dua dimensi pada saat itu. Boleh jadi yang dianggukkannya adalah ajakan setan tadi.
mati dia dalam kondisi kafir. Inilah bahayanya kalau ada orang yang beriman tapi tak meneguhkan imannya dengan amal soleh. Ini kaitannya dengan ayat. Makanya iman di dalam Al-Quran itu dikaitkan dengan amal soleh, walaupun pada ranah yang berbeda. Kalau iman dia bentuknya keyakinan di dalam hati. Kalau amal soleh kebanyakannya adalah amal jawal, amal anggota tubuh. Nah, walaupun amal soleh tidak masuk di dalam kategori meninggalkan amal soleh tidak masuk dalam kategori kafir, tetapi nanti dikhawatirkan ketika pohon imannya rapuh mendapatkan bisikan godaan syaitan yang seperti itu, ketika kita amat sangat butuh, tercerahlah keimanan dalam dirinya. Ketika itu terjadi, waliyahulillah, penghuni neraka selamanya. Nah, makanya Al-Quran biasa menunjukkan iman dengan amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kamu puasa. Iman puasa. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dalam surat At-Tin, dalam surat Al-Asr, kecuali orang beriman dan beramal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatl, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk menerapkan hukum qisas pada pembunuhan, kasus pembunuhan. Hukum qisas dalam kasus pembunuhan adalah ibadah. Iman, amal saleh. Jadi nanti dalam Al-Quran itu pasti kata iman itu diiringi dengan amal saleh. Apakah langsung atau berjarak, tapi pasti diiringi dengan amal saleh. Itu menunjukkan iman itu memang akan teguh dia dengan amal saleh. Kalau keimanan tak diteguhkan dengan amal soleh, ini akan rapuh, dan semakin rapuh dia, waliyahulillah, akan tercabut. Dan ketika dia tercerabut, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah meninggal dunia dalam kondisi kafir. Maka jangan tinggalkan amal soleh, terutama yang wajib. Karena yang wajib itu sesuatu yang harus dilakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini mengatakan, wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihat. Dan Al-Qur'an tersebut memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang melakukan amal soleh, yang mengerjakan amal soleh. Nah, dan soleh di sini disebutkan dalam bentuk jamaknya, jamak muannas salim, as-shalihat. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa amal itu banyak, dan yang diwajibkan kepada kita banyak. Ada sholat 5 waktu minimal, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada kewajiban-kewajiban lain, ditambah dengan nawafil yang sunnah. Itu menunjukkan jamaknya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa sesungguhnya kepada mereka? Menjanjikan anna lahum ajran hasanah. Sesungguhnya bagi mereka itu ada balasan yang baik. Nanti kalau tak salah saya pada ayat-ayat berikutnya akan dijelaskan terkait dengan ini lebih baik dengan istilah ahsan amal. Nanti insyaallah ketika sampai pada ayat yang kita jelaskan terkait dengan ahsan amal itu seperti apa yang akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini baru disebutkan balasan yang baik, ajran hasanah, balasan yang baik. Balasan yang baik yang dimaksud itu apa? Balasan yang baik yang dimaksud itu adalah surga. Nah, mengapa surga? Karena pada ayat berikutnya Allah katakan makithina fihi abada, yang mereka kekal di dalamnya selama
kekal kita selama-lamanya di dalam balasan Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Mengapa disebutkan surga? Mengapa tak disebutkan dunia di sini? Tadi penjelasan di ancaman bagi orang kafir kan ada ancaman dunia kan? Ada juga ancaman akhirat. Tetapi ketika memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman, mengapa Allah menyebutkan balasan akhirat saja? Balasan dunia tak disebutkan. Apakah seseorang akan mendapatkan balasan dunia? Iya. Tetapi harus diingat, balasan dunia itu cuma mengikut, bukan asas. Balasan asasinya adalah akhirat. Dunia itu cuma mengikut. Inilah yang bisa kita istilahkan menanam padi. Ketika kita tanam padi, maka ilalang itu tumbuh. Tetapi ketika kita menanam ilalang, apakah padi akan tumbuh? Tidak. Ketika akhirat kita kejar dan kita dapatkan, maka dunia itu ikut. Akan tumbuh dunia ini. Tetapi kalau seandainya dunia itu yang kita kejar dan lalu kita dapatkan hanya itu, maka akhirat akan dapat atau tidak? Tak. Nah, jadi tanamlah padi supaya ilalang juga kita dapatkan. Padi dapat pasti. Tapi kalau tidak tanam ilalang, padi tidak akan pernah tumbuh. Maka seperti itulah. Artinya seolah-olah Allah ingin mengatakan, memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh itu nanti ada surga yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Pertanyaannya, apakah dunia ini akan didapatkan? Pasti akan didapatkan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang atau menyiapkan pada seseorang balasan untuk akhiratnya, maka dunianya itu akan aman. Cuma jangan dibayangkan aman. Ustaz, banyak orang-orang soleh itu miskin. Kita melihatnya miskin itu penyiksaan, itu yang salah. Kadang-kadang ada orang yang hidupnya sederhana, orang soleh yang sederhana. Kita melihat sekali waktu dia rajin sholat, dia rajin ke masjid, dia rajin melakukan ibadah, tapi kehidupannya itu gitu saja. Padahal dia amat senang dengan kondisinya seperti itu. Nah, jadi masalah kenikmatan di dunia yang didapatkan itu tidak melulu terkait dengan materi. Dan pernah juga kita jelaskan berdasarkan surah Al-Fajr bahwa kalau ada orang menilai sesuatu hanya karena materi, dia kaya, jabatannya tinggi, berarti dia mulia. Dia miskin, orang rendahan, berarti dia hina. Ingat, dalam surah Al-Fajr ayat 14-15 menyatakan bahwa penilaian yang seperti ini adalah penilaian orang kafir, cara pandangnya orang kafir. Kita orang Islam tak seperti itu cara pandangnya. Cara pandang kita tidak berdasarkan pada materi. Mau banyak mau sedikit materinya, yang menjadi standar adalah kesolehan dan ketenangan yang ada pada dunia. Mau banyak mau sedikit. Kadang-kadang ada orang yang mendapatkan harta banyak, justru itu membuat dia semakin tersiksa. Berarti dia tidak sedang mendapatkan nikmat. Kadang-kadang ada orang mendapatkan harta yang sedikit, itulah yang membuat dia menikmati kehidupannya. Tidur gampang, makan enak walaupun pakai ikan asin, dan begitulah seterusnya. Enak saja. Ada orang yang makan banyak, dia bisa beli makanan apa saja, tetapi satu pun tak bisa makan. Makan udang takut naik kolesterol, makan kambing takut naik darah tinggi, dan begitulah saja. Jadi takut dia untuk menikmati
Allah berikan. Nah, jadi memang ini tak terkait dengan materi, tetapi terkait dengan bagaimana kehidupan yang didapatkannya pada saat itu atau pada saat dunia ini mendorong dia untuk melakukan ibadah, ketaatan, dan menambah ketenangan di dalam kehidupannya. Mau kaya, mau miskin, mau banyak harta, mau sedikit harta, dan begitu seterusnya. Nah, jadi kalau seperti itu Allah sebutkan di sini annalahum ajran hasanah makithina fihi abada. Allah janjikan surga balasan yang baik, yakni surga mereka kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut, maka itu adalah balasan yang sesungguhnya. Dan ketika Allah sudah siapkan itu, pasti di dunia Allah berikan. Nah, karena dunia ini mengikut, ya dunia ini mengikut. Nah, demikian bisa saya jelaskan terkait dengan surat Al-Kahfi ayat 2 dan ayat 3 ini. Insyaallah pertemuan akan ketemu pada ayat yang keempat dan ayat berikutnya. Jika ada mau bertanya atau pertanyaan silakan. Ya, silakan. Ustaz, terkait dengan sisa itu tadi, ada pertanyaan yang pertama, manusia pertama adalah Nabi Adam. Tapi kita ketahui bahwa pada saat Nabi Nuh-nya maka terjadi banjir besar, dan hanya tersisa beberapa orang. Ada yang mengatakan bahwa generasi manusia berikutnya adalah generasi Nabi Nuh dan ia masih hidup, tidak besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah azab itu berasal dari kata bahasa Arab misalnya. Nah, tapi saya lihat di sini di surat Al-Kahfi ini tidak disebutkan azab syadid, tapi bahasa lain itu siksa yang pedih. Apakah berbeda azab dengan siksa yang pedih? Ya, begini. Manusia pertama adalah Nabi Adam. Mengapa? Karena semua manusia disebut dengan Bani Adam. Ini kalau misalnya pernah kita jelaskan terkait dengan konsep manusia. Dari sini juga nanti menolak teori yang menyatakan bahwa manusia itu dari monyet. Sebagaimana teori evolusinya dari biar saja dia yang dari monyet. Kita semuanya dari Nabi Adam. Al-Quran menyebutkan Bani Adam, manusia itu dengan istilah Bani Adam, bahwa manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam itu siapa? Nabi Adam itu adalah manusia, bukan binatang. Nabi Adam itu adalah nabi, orang soleh, bukan bandit. Dan Nabi Adam itu adalah orang yang berilmu. Mengapa berilmu? Karena Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya. Jadi Nabi Adam itu orang berilmu. Orang yang berilmu itu berperadaban atau tidak? Berperadaban. Karena peradaban itu dasarnya adalah ilmu. Dan ini pula nanti akan menolak teori manusia purba yang tidak berperadaban. Ya, manusia apa yang tidak pakai apa? Tak pakai ceramah juga, sama seperti binatang. Kan dipilih-pilih itu banyak. Nah, di penjelasan-penjelasan itu kan banyak. Bahwa dulu manusia pertama itu manusia yang tidak berperadaban, tidak memiliki nilai-nilai dan lain sebagainya. Salah. Al-Quran membantai. Mengapa? Karena manusia itu adalah Bani Adam. Setelah itu terjadi penyelewengan, iya. Nah, jadi dari manusia yang berperadaban, ada perintah untuk aurat di zaman Nabi Adam, ada perintah menyembah Allah di zaman Nabi Adam, ada perintah untuk menata hidup di zaman Nabi Adam, dan begitulah seterusnya. Bahwa manusia ini berasal dari manusia yang memiliki peradaban. Itu keyakinan kita, keyakinan kita. Nah, jadi apa? Teori-teori manusia purba yang digambarkan oleh orang-orang Barat dulu itu tidak betul. Itu teori berdasarkan daripada teori evolusi Darwin, dan itu teori yang runtuh, bahkan diruntuhkan oleh pencetus teori.
Si Darwin itu menyatakan ada link yang terputus. Pada akhirnya dia tidak bisa tidak bisa menjelaskan secara baik bahwa memang manusia dari monyet. Kalau kita menghitung, perhitungannya ada yang putus di situ. 1, 2, 3, 5. Empatnya tak ada. Nah, link yang keempat itu tak bisa dia jelaskan. Yang mana itu persentuhan yang paling dekat antara binatang, antara monyet dengan manusia. Yang itu yang tidak bisa dijelaskan oleh dia. Jadi dia mengaku sini. Cuma kadang-kadang orang kafir ini memaksakan teori. Jadi berdasarkan dugaan, maka itulah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dari dugaan berbahaya. Nah, ini yang selanjutnya Nabi Adam sampailah ke Nabi Nuh. Dan memang satu dari penjelasan para ulama tafsir dari riwayat-riwayat yang ada sama mereka bahwa nanti pada akhirnya manusia ini berasal dari 3 anak Nabi Nuh yang menyebar ke seluruh dunia. Nah, anak yang keempatnya meninggal, itulah Kan'an yang kafir ya. Anak yang keempatnya tidak mau ikut dengan Nabi Nuh. Memang nanti akan dijelaskan, terutama ketika penjelasan terkait dengan pemusnahan kepada Nabi Nuh. Di antaranya ini coba lihat penafsiran para ulama terkait dengan surat Nuh. Surat Nuh itu surat yang ke-71. Di antaranya nanti menjelaskan perjalanan kehidupan Nabi Nuh alaihissalam. Nanti lihat ke dalam tafsirnya ada penjelasan terkait dengan bahwa manusia ini berasal dari keturunan Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh itu cuma membawa, ada yang menyatakan 80 orang saja. Jadi di bandaranya ini cuma membawa 80 orang saja. Cuma 80 orang yang mau beriman kepada Nabi Nuh. Setelah berdakwah itu sampai 91 tahun. 1000 kurang 95 tahun. 1950 tahun. Jadi setelah berdakwah 90 orang saja yang mau ikut dengan Nabi. Jadi ungkapan tadi betul adanya dijelaskan oleh para ulama kita terkait dengan surat Nuh tadi. Selanjutnya, azab itu bahasa Arab. Tapi di sini kok tak disebutkan kata azab untuk menyebutkan siksaan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siksaan di dalam Al-Quran itu banyak. Ada bentuknya baksun, ada bentuknya adab, dan nanti disifati dengan syadid, disifati dengan alim, disifati dengan azim, pedih, besar, agung sama, dan syadid amat sangat keras. Dan begitulah ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran nanti ada kata-kata tertentu yang digunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menuju pada kesimpulan yang sama. Apa di antaranya azab dengan kata baks yang digunakan dalam ayat. Jadi baksan syadidah ditafsirkan dengan adaban syadidah. Kata azab pun bisa digunakan di dunia, bisa digunakan di akhirat. Sebagaimana kata baks, kata baksan pun bisa digunakan di dunia, bisa digunakan di akhirat. Nah, jadi untuk menyebutkan kata siksaan itu bisa menggunakan kata baksun, bisa menggunakan kata azab. Jadi dua-duanya bisa. Atau nanti mungkin ada kata-kata yang lain juga yang menunjukkan pada makna penyiksaan. Kalau istilah kita sinonimnya asli. Ada tidak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil
Thank